Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renda Al-Hadi dari kelas 11 MIPA 5, dan di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Definisi cerpen. Definisi cerpen menurut para ahli. Definisi cerpen menurut H.B. Jesin adalah sang paus sastra Indonesia yang disebut cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut A. Bakar Hamid dalam tulisan Pengertian Cerpen berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara 500 sampai 20.000 kata. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. 2. Karakteristik cerpen. 1. Konflik tunggal. 2. Tokoh utama tunggal. 3. Waktu peristiwa atau cerita berdurasi maksimal 2 tahun. 4. Karakter kata 500 sampai 5.000 kata. 1. Konflik. Sebagaimana pengertiannya, konflik tunggal identik dengan satu persoalan dan satu kesan. Konflik atau persoalan terdiri atas 1. Konflik personal, konflik atau konflik psikologis. 2. Konflik antar personal, misalnya konflik dengan orang lain. 3. Konflik situasi, misalnya konflik diri dengan situasi sekitar, contoh dengan situasi sosial, politik, ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. 2. Tokoh utama. Ada satu tokoh utama dalam cerpen, dan tokoh tersebut bisa tunggal, atau aku, saya, dia, dan si A. Bisa pula dalam jumlah tertentu, atau mereka. Tokoh utama pun tergolong dua jenis. 1. Tokoh manusia. 2. Tokoh yang dipersonifikasikan, misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain-lain. Penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya pada permulaan atau bagian awal cerpen. 3. Waktu. Penulis cerpen fiksi Joseph Nivakovich tahun 2003 mengatakan cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari, sampai 1 atau 2 tahun. Umumnya tidak lebih dari 2 tahun. B. Senada dengan yang pernah dikatakan sastrawan Roald Tanjung Benua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar. Cerpen meliputi kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasuki masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disurupkan dalam sepenggal ingatan tokoh. Karakter katanya minimal 500 sampai 5.000 kata, bahkan juga cerpen yang berisi 30.000 kata. Peta cerpen. 1. Permulaan, 2. Bagian tengah, 3. Bagian akhir. Permulaan atau perkenalan atau introduction prolog. 1. Perkenalan. Perkenalan atau pembukaan cerpen ini menuturkan perihal apa, siapa, di mana, kapan, dan mulai masuknya konflik. Perkembangan atau penguraian konflik. 1. Perkembangan konflik. Konflik ini dapat terjadi dalam diri manusia atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Contoh konflik dalam diri manusia itu sendiri adalah lain kejiwaan, spiritual, falsafah, dan seterusnya. Keterangan atau suspense. Pengarang harus mahir dalam menyusun sustenan ketegangan atau suspense yang menarik pembaca sehingga dalam bentuk pembaca akan muncul pertanyaan seperti apa yang akan terjadi kemudian. 3. Klimaks. Bagian ini menantang pengarang untuk unjuk keterampilannya. Pada bagian ini pengarang menggiring semua bahan cerita menuju satu klimaks cerita. Di sini pun akan muncul konflik atau masalah lainnya yang masih berhubungan dengan cerita. Sehingga dari kalimat dan paragraf itu akan memancing pertanyaan. Apalagi yang akan terjadi? Apalagi?
Pengakhiran atau ending atau epilog. 1. Pemecahan penyelesaian klimaks konflik setelah cerpen diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai suatu klimaks. Pengarang melakukan pemecahan atau penyelesaian terhadap klimaks konflik. Apakah konflik dapat memunculkan cerpen dan klimaks dapat diantisipasi, atau pembaca berpikir bagaimana penyelesaiannya? Akan beginikah? Akan begitukah? Misalnya, apakah murid bandel itu akan bertobat? Apakah guru baik itu bisa sembuh dari penyakit? Apakah penjaga sekolah itu akan sanggup membuktikan bahwa hantu itu ternyata adalah permain yang iseng murid-murid? Surprise atau kejutan. Kejutan atau surprise di akhir cerita juga dapat membuat cerita menjadi menarik atau memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Pengarang harus mengolah akhir cerpennya agar alur berpikir secara mengenai keseluruhan cerpen pada akhirnya menemukan suatu surprise. Konflik utama cerita adalah konflik batin dalam diri sang raja. 4. Unsur cerpen. 1. Unsur intrinsik. Disebut juga unsur-unsur dalam cerpen atau juga struktur cerpen. Unsur-unsur ini terdiri dari 1. Tema, 2. Sudut pandang, penokohan, latar, alur, dan amanat. Tema merupakan cerita atau ide pokok yang mendasari cerita. Tema cerpen umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sudut pandang adalah berkaitan dengan cara penulis cerpen menyampaikan karyanya. Apakah ia menjadi tokoh yang masuk cerpennya dan menggunakan kata ganti orang pertama, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata orang ketiga. 3. Latar atau setting. Tidak hanya berkaitan dengan tempat di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, akan tetapi juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi, latar menggambarkan setting yang mendasari peristiwa dalam cerpen tersebut secara keseluruhan. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerpen. Alur dibedakan menjadi 3. 1. Alur maju, 2. Alur mundur, dan 3. Alur campuran. Akhir cerita dalam cerpen atau plot terbuka adalah yang memberikan kesan tidak tamat, bersambung, yang biasanya disengaja oleh pengarang untuk memberi kesempatan pembaca mengisinya sendiri dengan imajinasi pembaca atau hanging ending. 2. Plot tertutup. Alur atau plot ini umumnya beda cerita untuk anak-anak, baik itu berakhir dengan bahagia atau happy ending atau sedih atau sad ending. Amanat, pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita. Unsur intrinsic atau unsur di luar cerpen, misalnya siapa pengarangnya, kapan cerpennya dibuat, bagaimana proses kreatifnya, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi cerpen dari saya. Saya Muhammad Rananda Al Hadi, pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.